apa namanya, memberikan sesuatu yang berbeda dengan saya. Kamu sudah bosan dengan saya yang jelas. Salah. Terus saya juga pernah bilang kalau diajar ibu guru itu pasti lebih menyenangkan dan kalau dulu saya disuruh milih diajar bu guru atau pak guru, saya langsung naik meja, angkat-angkat tinggi-tinggi milih. Nah, hari ini saya wujudkan impian kamu. Itu saja ya. Selanjutnya saya serahkan Bu Anelis menemani anak-anak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zainal ya. Guru-guru lain yang di belakang, salah satu calon suami saya di belakang, jadi Pak Zainal jadi. Ada Didik. Biasanya kalau kelas harus dimulai dengan salam. Kalau misalnya saya tanya apa kabar, jawabannya baik. Baik itu biasa banget. Kalau versinya Mario Teguh jawabannya apa? Oke, super sekali. Atau kalau misalnya di pelatihan training gitu, apa kabar? Kalian harus jawabnya luar biasa. Terus kalau misalnya versinya si Cibi-Cibi itu, nah tuh, udah nih pasti anggotanya ya. Apa kabar? Istimewa. Kalau kita ikut versinya para trainer kayaknya kurang lucu, jadi kita ikut versinya siapa nama kamu? Sarai. Kita ikut versinya Sarai, jadi kalau misalnya saya tanya apa kabar? Kurang oke kalau cuma istimewa. Nggak harus pakai tangan. Apa kabar? Mumpung masih pagi, coba semua berdiri deh. Nah, kalau Cibi, apa tuh selain tangannya begini, kaki gimana? Jadi sekarang saya akan ucapkan salam sekali lagi dan kalian jawab pakai gini dan pakai kaki. Apa kabar? Terima kasih. Saya senang sekali tadi sudah dibuka sama Pak Zainal dengan seru sekali. Jadi sepertinya memang kelasnya selalu seperti ini ya. Kelasnya lucu, menyenangkan. Dulu saya deg-degannya udah dari semalam. Ini semua bermula dari Twitter. Ada yang punya Twitter, semuanya punya. Ya. Dan bahkan bisa sekarang tuh bisa dengan mudah kita update di mana saja, bikin tweet tapi di kelas nggak boleh pakai handphone ya. Ya kan, misalnya jam istirahat gitu, mainan Twitter. Sebegitu mudahnya. Nama saya Anelis. Doa. Sekarang ini karena era internet sangat cepat ya, semua orang udah banyak yang dengan mudahnya pakai internet. Biasanya kalau perkenalan, namanya siapa? Anelis. Akun Twitternya apa? Langsung seperti itu. Jadi saya juga akan kasih tahu akun Twitter saya. Boleh ya di follow. Topiknya ya. Nah, tadi seperti saya bilang tadi semua bermula dari Twitter. Jadi saya punya akun ini, lalu Pak Alvin juga punya akun. Kami tiba-tiba saling follow aja gitu ya di internet. Kemudian kalau di Twitter tuh ada akun namanya Bincang Edukasi. Terus ada macam-macam, ada baru, dulu era baru, ide, ada banyak sekali akun yang bergerak di bidang pendidikan. Nah di situ saya bertemu dengan Alvin salah satunya. Kemudian semua serba dadakan ya. Tiba-tiba saya ada keperluan ke Jepara dan tahu bahwa Alvin orang Jepara gitu. Jadi akan sangat menyenangkan sekali kalau misalnya bisa ketemu dengan rekan guru lain di kota lain gitu. Jadi makanya saya ketemu baru tadi malam ketemu sama Pak Alvin, ngobrol
apa yang saya bagi ya ke anak-anak apa saja, mungkin bisa tentang menulis kreatif atau ya intinya berbagi aja gitu kepada anak-anak. Oh ya boleh saya ambil, dan dari situ udah deg-degan udah dimulai sampai akhirnya tidur. Dan semalam saya sempat bikin tweet terus nyari apa sekolah ini akun Twitternya apa? Info Semangsara ya, ada depannya ada infonya, terus saya mention gitu, terus di retweet sama Pak Alvin. Lalu ada satu orang murid sini kayaknya kelas 11 apa gitu, dalam rangka apa gitu. Saya tidak sempat balas karena saya langsung tidur, tapi sempat nge-tweet satu kali lagi bahwa intinya untuk belajar tuh kita tidak butuh alasan-alasan besar. Jadi tidak perlu saya kesini dalam rangka kunjungan atau apa ya silaturahmi yang khusus gitu. Intinya ya berbagi aja, dadakan. Semoga ya ada hasil yang bisa kita pelajari. Saya perkenalan juga. Tadi nama saya Arnelis, akun Twitter saya Arnelis. Saya mengajar di baru 1 tahun terakhir ini saya mengajar di BINUS, Bina Nusantara International School di Serpong. Kalau di Jakarta ada banyak sekali ya International School. Sebetulnya hampir sama sih seperti sekolah kalian sekarang sudah dapat level RSBI ya. Mungkin bedanya hanya pelajarannya juga sama. Bedanya pelajarannya diantarkan dengan bahasa pengantar bahasa Inggris. Itu aja. Jadi misalnya pelajarannya kalian belum ada penjurusan ya. Jadi misalnya belajar apa sih? Ini pelajaran apa? Indonesia. Setelah itu belajar akuntansi. Nah, kalau pelajaran akuntansi di sana secara umum itu ekonomi gitu. Terus lalu buku yang dipakai bukunya bahasa Inggris. Nanti guru yang mengajar bahasa Inggris. Sebetulnya begitu. Jadi sama saja, murid-muridnya juga sama saja. Bedanya itu sama mungkin ya fasilitas, sehingga membedakan akhirnya harganya. Tapi belajar sama aja, dan mungkin bedanya satu juga karena bayarannya mahal itu gitu ya. Jadi kadang kita dituntut untuk jauh lebih kreatif dan membuat anak senang dalam belajar. Harusnya sih itu juga diberikan kepada semua jenis sekolah gitu, tidak berarti karena orang tuanya bayar mahal lalu anaknya harus senang ketika belajar. Di sini juga bapak ibu gurunya juga lucu-lucu kan tuh kayak Pak Zainal ya. Jadi pasti belajarnya juga menyenangkan ya. Kita ada yang bertanya-tanya, ini apa sih di belakangnya ada ini? Di sini buka kelasnya siapa? Ini nama kamu siapa? Sebutkan. Muhammad Gusti. Nama saya hanya satu kata ini, Arnelis. Siapa di sini yang hanya punya satu kata? Nama kamu siapa? Anadi. Udah. Yang lain kebanyakan minimal 2 kata ya. Minimal. Saya pada akhirnya memilih untuk menjadi guru bahasa Indonesia sebetulnya ada pengaruhnya juga dari nama. Saya dari kecil punya nama hanya 1 kata itu. Waktu kecil kalau di sekolah semua misalnya di absen gitu ya, namanya siapa? Heru Rudianto, ya 2 kata. Terus siapa? Dewi Lestari gitu, siapa 2 kata. Dan itu ketika kecil ya SD itu saya cemburu loh. Kenapa nama saya cuma 1? Gitu. Ya jadi kayak merasa nama teman-teman saya keren-keren gitu. Bahkan sekarang ada yang namanya 3, 4 loh sampai nama-nama keluarga bapaknya 10 juga ada gitu ya. Iya, sebenarnya saya hanya punya 1 nama. Akhirnya waktu kecil saya suka mengada-ngadakan nama. Aku kan lahirnya bulan Mei, bikin nama. Kalau kenalan sok-sok Arnelis Meinarti. Saya bahkan nggak tahu gitu itu siapa, cuma hanya
spesial ulang tahun, kebetulan alhamdulillah punya pacar gitu ya. Bukan dia. Oh, jadi jelas. Pacar saya itu memberikan sebuah buku. Saya pernah dengar sih tentang buku itu, dan akhirnya saya jadi tahu gitu kenapa nama saya Arnelis. Saya suka dengan setiap akhir titik kalimat. Arnelis ternyata itu diambil dari sebuah buku. Kalian pernah dengar nama ini? Iya. Siapa ya? Artis. Siapa lagi? Siapa kira-kira kamu ini? Saya kasih penulis buku. Buku apa? Gebetan ya, gebetan. Ada yang kenal Pramudia Anantatur? Gak ada. Wah, sayang sekali kalau tidak ada. Ya, berarti sekarang saya akan perkenalkan Pramudia Anantatur. Jadi waktu saya ulang tahun 17 itu, saya diberikan buku judulnya Rumah Kaca. Rumah Kaca itu bukan Rumah Kaca, karangan si Pramudia Anantatur. Begitu saya buka, apa sih ceritanya? Oh, ceritanya aduh serius, berat sekali untuk saya waktu itu di usia SMA yang masih jarang membaca. Dan saya buka-buka, ternyata si pacar saya ini kreatif sekali. Dia menstabilo bagian-bagian, dan salah satu tokohnya ada namanya bukan Arnelis gitu. Arnelis. Gitu. Tapi di Rumah Kaca itu penyebutan Arnelis Melema itu sedikit sekali. Dan di situ saya baca kata pengantar, saya jadi tahu bahwa ternyata ini adalah salah satu buku dari tetralogi. Tetra berarti ada 4, dan rupanya ini buku 4. Saya jadi cari tahu ya, mungkin karena saya langsung wow kan, saya harus bilang wow gitu ya. Saya harus bilang wow banget nih, karena Nobel itu penghargaan untuk kelas dunia, iya internasional gitu, dan ini ada sastrawan Indonesia berkali-kali dinominasikan untuk dapat itu. Tapi kenapa dia tidak dapat? Dan sampai sekarang belum ada orang Indonesia yang dapat penghargaan Nobel dalam bidang apapun. Kemarin Nobel sastra terakhir diberikan kepada orang Cina. Karya sastranya berbau politis seperti itu. Saya juga jadi cari tahu nih, kenapa Pramudia memangnya nggak dapat Nobel. Akhirnya saya baca dari ini dulu, tentu Rumah Kaca. Wah, ceritanya ya politis sekali, dan di ujungnya ada penyebutan sedikit Arnelis ini. Akhirnya dari situ saya jadi cari tahu, mulai deh kumpulkan buku-buku ini. Saya juga tadinya gak suka baca, tapi karena terkondisikan seperti itu akhirnya jadi cari tahu. Dan di bumi manusia itu ternyata ada pengenalan nama Arnelis Melema. Terus kenapa jadinya ibu namanya Arnelis? Nah, ini ada kaitannya lagi dengan si Pramudia ini. Pramudia ini kenapa dia tidak bisa menang Nobel, dan oh iya, bocoran bumi manusia sebentar lagi, udah dari 2 tahun yang lalu sebetulnya, dikabarkan akan dibuat film oleh Riri Reza dan Mira Lesmana. Itu juga terhambat sampai sekarang, tidak jadi bisa jadi film karena alasan ini. Pramudia pernah bergabung dengan Lekra, Lembaga Kebudayaan Rakyat, pada tahun sekitar 60-an. Kalian tahu ya sejarah Indonesia pada waktu itu ada peristiwa besar apa? Iya, kan? G30S PKI. PKI-nya selalu dilabelkan dengan peristiwa 30 September. Sampai sekarang jadi kontroversi karena sebetulnya banyak dugaan mungkin bukan PKI yang menyebabkan terbunuhnya para jenderal itu, seperti itulah. Nah, Pramudia memang tidak terlibat langsung di dalam urusan politik itu, tapi dia gabung di lembaga Lekra itu. Nah, Lekra itu underbownya PKI, jadi di bawah lembaga di bawahnya PKI. Makanya akhirnya dia jadi, ya kamu PKI, dituduh PKI. Dan pada masa itu pemerintahan yang diambil alih Soeharto memutuskan untuk semua orang yang dituduh terlibat PKI harus dimusnahkan, dibunuh.
kemarin Tempo, majalah Tempo mengulas peristiwa tentang pembunuhan para Algojo yang membunuh itu. Wah, itu mengerikan sekali. Ada yang punya, ada yang baca. Salah satu daerahnya di dekat daerah kalian juga ya. Nah, sampai mana tadi? Sampai mana tadi? Oh iya. Short gini deh, saya suka lupa. Sebelum Algojo. Alasan saya. Iya, akhirnya saya tahu jadi bahwa Pramudia itu dituduh sebagai orang PKI dan harus dia akhirnya diasingkan ke Pulau Buru. Istilah diasingkan sebetulnya dia tuh dipenjara di Pulau Buru. Itu jadi seperti tempat kayak camp untuk orang-orang yang terlibat PKI seperti itu. Jadi karena dia dituduh seperti itu, nah di sana dia menuliskan semua buku ini. Pada masa itu dia tidak diberikan apa itu mesin ketik, nggak ada, kertas aja bahkan tidak boleh. Karena yang ditahan di sana tuh kebetulan orang-orang yang memang pintar ya. Dikhawatirkan kalau misalnya mereka menulis, menciptakan karya, lalu tersebar, nama Indonesia bisa jelek seperti itu. Di sini nih caranya dia jadi kayak zaman Nabi dulu. Dia bercerita itu ke temannya, terus didengar. Terus kadang-kadang kalau misalnya bungkus rokok gitu ya, kan ada kertasnya, itu buat menyalin. Seperti itulah. Tapi akhirnya jadi buku ini dan begitu dibaca keluar, itu ternyata karya yang sangat hebat lah. Dia bercerita tentang mulanya si ada Arnelis itu, terus ketemu tokoh namanya Mingke, kemudian mereka tidak boleh menikah karena si Arnelis ini Indo, ibunya Gundip yang diperistri oleh bapaknya Belanda seperti itu. Kemudian akhirnya ceritanya terkait dengan masalah sejarah politik yang sangat menyinggung kolonial Belanda dan juga Indonesia pada masa itu yang saat itu belum jadi. Jadi seperti itu. Dan bapak saya kagum sekali dengan cerita itu. Pertama yang pertama, dulu kalau baca buku ini ketahuan itu bisa dijarah juga. Karena buku ini dilarang beredar. Jadi sempat beredar tahun 80. Sekarang itu bisa jadi koleksi yang sangat berharga. Buku ini kalau yang punya cetakan-cetakan awal. Jadi begitu dibaca sempat beredar, kemudian dilarang oleh Kejaksaan Agung. Saya lahir tahun 85. Bapak saya udah keburu baca dan suka sama tokoh si Arnelis itu karena digambarkannya cantik gitu ya. Terus mandiri gitu. Biasa ya orang tua memberi nama kepada anak itu pasti kan ada harapannya, makanya namanya bagus-bagus. Oh, ada 3 kata, tapi yang 1 kata juga ada harapannya. Oh, hebat. Nah, jadi pada tahun 85 saya lahir, bapak saya pengen pakai nama itu buat anak saya, gimana caranya ya. Tapi kalau nama anak kan ditulis tuh di akte kelahiran kan. Akhirnya ya udah kesepakatannya dengan ibu saya agak dibelokkan sedikit hurufnya. Oh ya sudah, ininya dihapus. Itu tinggal aja tapi menciptakan 1 huruf baru. Terus L-nya 2 biar gaya. Terus E-nya yang hilangkan gitu. Jadi Arnelis. Dan namanya tidak dipakai karena dalam buku itu adalah nama keluarganya si tokoh Arnelis itu ya. Tapi saya selalu mengapresiasi orang-orang yang berani menulis. Si Pramudia ini juga cukup menginspirasi saya karena dia bilang menulis itu adalah pekerjaan yang butuh keberanian. Kalau untuk kasus dia ya sangat butuh keberanian karena menulis bisa ditangkap, terus bisa disakiti oleh tentara. Dia tuh kupingnya pernah dipukul gitu sampai makanya akhirnya tulis sebelah. Tapi sekarang dia sudah meninggal 2006. Ya buat dia menulis sangat butuh keberanian. Dan kalau sekarang kalian yang tidak disituasikan pada kondisi politik yang sangat menyeramkan seperti itu, ternyata menulis juga butuh keberanian. Ada nggak di sini yang sudah punya buku?
lalu hasilnya tugas-tugas itu kan sendiri-sendiri kumpulkan, itu udah jadi loh satu buku. Sebetulnya begitu. Nah dari Twitter juga tuh saya tahu ada akun-akun yang bisa menerbitkan buku secara independen. Jadi kadang kita aku punya tulisan sih Bu, udah saya sering kalau pulang sekolah setiap ini menulis 2-3 halaman gitu, udah jadi satu novel. Nah, tapi saya nggak tahu gimana caranya memasukkan itu ke penerbit yang besar seperti Gramedia. Wah susah ya nulisnya itu gimana. Nah dari Twitter juga saya tahu bahwa ternyata ada akun dengan misalnya dana kita terbatas, saya punya sih Bu uang dari hasil saya nabung 3 juta rupiah dan saya punya naskah. Gimana caranya saya pengen buku ini bisa dibaca teman-teman satu sekolah aja dulu. Nah kamu coba deh buku ini. Dia bisa membantu menerbitkan, dia bisa dari mulai editing, layout, cetak, gitu sampai akhirnya jadi buku. Minimal saya punya buku loh. Saya pernah melakukannya juga, tapi bukan sama nulis buku. Kalau waktu itu nulis buku, kalau kalian Twitter mau follow deh. Kadang-kadang dia suka bikin kayak apa ya, antologi karya bersama gitu. Jadi tulis satu cerpen, kumpulkan, submit, kumpul ke mereka, nanti yang bagus bisa diterbitkan. Mulanya saya mulai dari sini dengan keberanian yang sedikit, tapi saya coba. Waktu itu dia bikin project menulis tentang kampung halaman. Terus pokoknya intinya ceritakan kampung halaman kamu. Seperti itu aja dalam bentuk cerpen. Oke, saya tinggal di Depok sejak lahir di daerah namanya Pal Sigunung atau Pal apa ya yang mau saya angkat. Akhirnya saya bisa cerita masa kecil saya nih. Masukin, ternyata terpilih, kemudian dibuat jadi buku, jadi deh punya karya sendiri. Kalian juga bisa, pasti bisa. Dari situ nggak puas dong. Dan kayak pengen, saya juga pengen punya buku sendiri karena kalau itu kan antologi, buku bersama. Saya juga pengen buku sendiri, caranya gimana ya? Suatu hari adalah itu kompetisi dari Gagas Media, dia suka baca buku-bukunya Gagas Media. Ciklit, tinlit, seperti itu biasanya. Cewek-ceweknya mungkin. Biasanya teman-teman perempuan suka baca buku-buku terbitan Gagas Media. Suatu hari dia mengadakan kompetisi nulis, itu lagi saya coba, apa kata kamu dia menulis butuh keberanian. Ayo coba lah berani menulis apa aja. Oke, saya coba nulis gitu ya, submit. Terus dari 200 karya masuk 20 besar, masuk 20 besar terus gimana terus? Habis itu dipilih 3 besar tapi saya nggak menang. Gak apa-apa, yang penting saya sudah berhasil menulis. Ini itu aja. Terus mana tahu kalau ternyata setelah itu penerbitan menghubungi, bisa nggak diedit-edit dikit, direvisi dikit, nanti kita bisa terbitin karya kamu. Wow. Jadi ternyata ada banyak hal yang tidak terduga, yang penting kita berani. Kita akan membuat cerita berantai. Jadi pertama ceritanya ini kita mau bikin antologi ya, satu kelas. Kita akan buat antologi dulu. Kita akan menulis secara bersama-sama. Nanti mungkin setelah ini kalian bisa menulis sendiri. Yang di depan tidak usah ditulis nama, tapi kalian gambar dulu satu ya kecil aja. Misalnya di sini setengahnya dari kertas ini kalian gambar satu hewan yang pertama kali terlintas di kepala kamu. Gambarkan. Semoga teman-teman yang lain bisa melihat ini hewan apa ya. Gambarkan. Kalian kampung halamannya beruntung sekali punya lambang besar. Kemarin saya mampir ya, itu penyu besar itu. Itu sebetulnya penyu ya. Saya kemarin protes di Twitter juga. Kalau hewannya, kalau dia punya sirip itu penyu, kalau punya kaki itu kura-kura. Kenapa itu namanya kura-kura? Siapa? Harus itu. Oke, kita akan lakukan ini dengan cepat. Jangan tuliskan itu hewan apa. Jadi supaya nanti teman-teman yang di belakang bisa menduga itu hewan apa. Geser ke sebelah sana 2 kali. Ini
ini. Nah. Show. Geser 2 kali saja. Ini. Sudah. Nah, udah tahu kan temennya depan. Sekarang kalian orang-orang yang di depan sudah menerima gambar yang cakep gitu. Silakan tafsirkan itu hewan apa. Nah, yang akan kita buat karena kita mau membuat sebuah antologi, kira-kira nanti semoga satu kelas bisa dapat minimal 1 paragraf ya. Orang yang menerima kertas di barisan depan, kalian buat 1 kalimat tentang hewan itu. Boleh dengan gaya paragraf apapun. Mau cerita tentang eksposisi, saya mau menggambarkan tentang hewan itu boleh. Mau mendeskripsikan tentang hewan itu boleh. Atau mau narasi, pada suatu hari aku ketemu hewan itu. Boleh berfantasi, bebaskan imajinasi kalian. Tulis 1 kalimat. 1 kalimat. Oke, 8 orang di depan sudah semua? Sudah. Biarkan dia yang meneruskan cerita. Masih ada waktu 5 menit. Kalau kalian ingin memperpanjang cerita kalian, silakan dari teman yang belakang kasih lagi ke teman di depannya, sampai balik lagi. Berarti setiap orang 1 kalimat. 1 kalimat saja. Atau kamu 2 karena kamu di belakang boleh. Oke, yang sudah dulu saya minta dari barisan sini, orang yang paling belakang silakan maju ke depan. Nama kamu siapa? Anggita, saya bersalaman sama kamu. Oke, Anggita akan memulai 1 cerita berantai yang sudah jadi. Kalau yang belum, lanjutkan dulu ya. Kamu sebutkan ini adalah karya siapa sampai terakhir. Ini adalah hewan domba dan ini karya dari teman saya Ayuna Visa, Edwin, Adriana, dan Desya. Setelah itu saya. Hewan ini sering beredar di waktu Idul Adha. Beredar. Coba lihat katanya beredar. Ya, terus. Biasanya sih disembelih di sekitar masjid. Hewan yang lucu ini biasanya muncul di tempat umum, tapi hari-hari ini tidak ditayangkan ya. Ditayangkan. Terus? Karena alasan. Coba tenang. Ya, karena tidak ditayangkan itu alasannya ada hari kurban. Biasanya juga binatang ini disukai anak-anak, tapi banyak juga remaja bahkan orang tua yang suka. Binatang ini disukai anak-anak bisa dikarenakan hewan ini menjadi bintang dalam film kartun Shaun the Sheep. Oke, terima kasih. Ini adalah hewan kura-kura. Oke. Karya siapa? Karya teman saya Isna, Junet, Alfianti, Tania, dan saya. Hewan ini memiliki 4 kaki yang pendek. Di kotaku, hewan ini dijadikan bangunan tempat wisata. Tempatnya di Bulu Jepara, tepatnya di Pantai Kartini. Kata Bu Arnelis, itu bukan kura-kura, tapi itu penyu. Karena dia mempunyai sirip, makanya Bu Arnelis bilang itu penyu. Tapi menurutku itu kura-kura. Bukan, itu bukan kura-kura, tapi penyu. Karena tidak mempunyai kaki. Kepalanya mirip manusia loh. Gambarnya belum gitu. Gambar ini manusia yang menjelma menjadi kura-kura. Kepalanya botak. Ini hasil kelompok. Saya pertama Sarai, Sugi, Ilvan, Rizal, Mila, dan Dika. Berikut ini hewannya itu tidak diketahui. Ada 3 jenis antara jenglot, sapi, dan ini mungkin hewan jenis-jenisnya. Terus hewan ini kan
kaki dan ekor yang panjang. Mempunyai tanduk untuk menyeruduk. Hewan ini punya gigi yang maju. Mungkin juga hewan ini gaul, punya tangan. Bentuknya pun mirip dengan jenglot yang kami tonton waktu lalu. Pokoknya sangat seram mukanya dan sangat bengis. Cukup sekian, terima kasih. Coba teman-teman tadi ini gaya penulisan apa kalau misalnya dia menjelaskan bentuknya begini, sifatnya begini? Deskripsi ya, karena dia mendeskripsikan, menjelaskan tentang satu hewan yang menurut Romo sama ini absurd sekali, jadi harus dijelaskan dengan detail. Terima kasih. Yang belum, siapa? Ya, silakan. Wah, ini bagus gambarnya. Silakan diperlihatkan. Ini adalah hewan ikan. Ya. Dari karya saya Rini Marlia. Siapa Ki? Ikan, sendiri Rifki, Linar, dan Anggita. Inta. Oke, ikan. Ikan adalah hewan yang suka hidup di air, bernafas dengan insang. Kalau dibakar rasanya enak dan gurih. Berbagai bentuk dan jenis ikan terdapat di lautan Indonesia. Dari ikan hias, ikan yang bisa dimakan, dan ada juga ikan yang beracun. Mungkin seperti Ilvan. Itu membuat keunikan ragam laut di Indonesia sangat indah dan mempunyai berbagai warna. Hewan ini banyak berada di warung-warung makan loh. Hewan ini pernah ikut syuting juga. Wow. Dengan judul Nemo. Ya kan? Hewan ini punya ayah juga dan pernah tersesat juga sampai di Sydney. Wow, berpetualang seperti Dora. Terima kasih. Nama saya Rizal Mulana Aziz. Ini adalah cerita dari gabungan teman-teman saya dengan Deret di situ. Siapa? Namanya? Deret, Safnia Dika, Anadik, dan Ahmad Murtafi. Kalau saya menulis tuh saya agak ingat gaya menulis Raditya Dika karena seperti judul bukunya judul Radikus Makan Kakus, Kambing Jantan sama manusia setengah. Ini langsung ke depan aja. Ini adalah gambar kucing. Kucing itu biasa disebut orang-orang. Hewan ini biasanya bersuara meong. Makanan kesukaan ikan. Tapi kalau kucing di rumah saya itu makannya bisa apa aja sampai jari-jari saya di dunia ada bermacam jenis kucing. Antara lain Angora itu yang bulunya tebal, Persia yang dari sekitar tanah Arab, Jazirah Arab. Bahkan kucing rumah, dan ini kucing paling gue benci, kucing garong. Kucing itu hampir tersebar di seluruh dunia, dan bahkan dari anak kecil, anak alay, anak kurang ajar, remaja, orang tua hingga dewasa itu dewasa dulu ya, dewasa hingga orang tua itu hampir semua suka kucing. Kucing mati dengan menjilati tubuhnya sendiri, bahkan sampai ketiaknya. Mungkin itu hebat dengan atau apa ya? Kok kecanduan sama ketiaknya sendiri. Lalu kalau aku makan itu keinget waktu makan nasi keinget sama kucing gue. Ini ya kan ada orang Jabodetabek ini. Saya juga bilangnya saya. Ya saya. Terus Biasanya ada yang disebut nasi kucing. Itu waktu kecil saya itu berpikiran ini nasi dagingnya terbuat dari kucing, bagian mananya ya? Nah, kok rasanya dagingnya seperti ayam? Itu persepsi waktu saya kecil. Terus kucing yang paling saya punya satu kucing yang paling saya sayang. Itu di rumah namanya itu Pleto. Itu saya sediain pasir buat dia pup dan ya kalau pup itu dia kalau waktu belum saya latih itu pupnya bisa di mana aja.
bahkan di bagian tempat nganu. Saya mergokinya. Oh iya, kucing juga mempunyai mata spiral gini ya. Bentuknya kira-kira itu bisa berapa kali lipat dari manusia. Penglihatannya lumayan bagus. Kalau dia di sekitar sungai biasa bisa ngintik wanita-wanita itu. Seperti kita belajar banyak selain dari cerita, dia juga bercerita lisan. Terima kasih Rizal ya, karena yang lain ada belum. Buat tulisan seperti itu, lalu tambahkan bagian-bagian yang kamu suka sendiri. Gimana caranya? Cerita kucing aja tadi bisa jadi satu, cerita panjang sekali ya tentang kucing. Terima kasih Rizal. Yang belum? Ya, sini dulu. Saya ingin menceritakan tentang gambar ini. Karya dari Sarai Putri Prasasti, Ilvan Santio, Anista Amelia, Dika Widya Putra, Rizal Satria, dan saya Muhammad Gusti-Nugro. Itu hewan apa? Hewan ini adalah salah satu anggota dari Kumbang yang biasa disebut orang Jepara kepik. Hewan ini adalah salah satu kelompok serangga atau insek yang berwarna merah dan bertutul-tutul hitam. Sering saya jumpai hidup di depan rumah saya. Hewan ini biasanya di kebun dekat rumah dan hewan ini sering memakan sari-sari bunga maupun tumbuhan. Bentuk dari hewan ini bulat dan lucu. Dulu saya mengumpulkan hewan ini di kantong plastik sebanyak mungkin, lalu saya lepaskan bersamaan. Bentuk hewan ini seperti helm motor. Dari atas. Dan mempunyai bentuk lingkaran di punggungnya. Hewannya lucu dan kecil. Hewan ini bisa terbang. Oke, terima kasih. Hewan karya dari Dika, Habib, Yuda, dan saya. Ini sepertinya gambar kelinci. Sepertinya. Pada saat itu aku ke rumah teman dan melihat hewan ini. Hewan ini sangat lucu, berwarna putih. Hewan ini memiliki 2 telinga yang panjang, dan sayangnya aku tidak suka dengan hewan ini. Aku sangat ingin menendang hewan ini karena tetapi saat aku ingin menendangnya, aku merasa kasihan karena mukanya sangat lucu. Saking lucunya sampai-sampai hewan ini aku buat sate kelinci. Aku dijual karena aku uang jajan lebih. Dijual kantong jajan lebih. Terima kasih. Karakter penulis itu bisa tercermin juga dari tulisan bersama ya. Rupanya di sana karakter horor semua ya. Wakilnya horor banget. Iya, serem sekali. Oke, yang terakhir. Kelompok terakhir silakan. Saya bertemu Kartini di Jepara. Silakan diperlihatkan gambarnya. Ini adalah gambar kambing. Kayaknya. Kemarin tepat tanggal 10 Dzulhijjah, beberapa hewan tersebut dikurbankan. Kakinya lucu, telinganya abstrak, mukanya aneh. Tetapi aku tak tega beratnya disembelih untuk dikurbankan. Namun apa daya, karena menyembelihnya adalah kewajiban, maka penyembelihan harus tetap jalan. Setelah disembelih, dagingnya dibagi-bagikan pada warga. Karena dagingnya kurang, sebagian warga memprotes. Oke, sudah. Wah, ini kita menemukan satu lagi gaya bahasa. Terima kasih. Gaya penulisan. Apa nih? Dia menceritakan ada tanggal, waktu, tempat, kejadiannya, peristiwanya apa? Apa nih? Iya, secara kronologis ada 5W 1H. Ini jadi tulisan apa ya? Berita. Tuh kan, ini kita dapat satu gaya lagi, sebuah berita. Dia kasih tahu kemarin tanggal sekian. Jadi kalau dibacakannya dengan lebih penghayatan khusus, orang pasti langsung tahu ini berita gitu ya. Kemarin tepat pada tanggal 10 Dzulhijjah. Dan terakhir ada laporan bahwa dagingnya kurang, sebagian warga memprotes. Jadi reporter. Oke, terima kasih sekali, tepuk tangan kita semua. Rupanya dari satu kelas kita sudah bisa menghasilkan 8 tulisan yang berbeda. Sayangnya waktunya sebentar lagi habis. Nanti ini boleh buat saya ya. Nanti saya akan masukkan ke blog saya.
banyak yang punya blog di sini. Ya, jadi apalagi yang suka menulis tadi mulai dari blog dulu saja. Nanti saya masukkan ke situ. Intinya kalau boleh saya merangkum, kita bisa menulis mula-mula dari apa yang paling kita tahu dulu, ya. Karena memang pengalaman itu biasanya yang paling mudah kita tuliskan. Dari sini tadi kalian juga bisa lihat ya, bahwa paling awal yang paling mudah kita lakukan adalah kita cerita bagaimana hubungan kita tentang satu topik dengan diri sendiri. Misalnya tadi bahwa di dekat kita ada banyak kambing saat ini, ceritalah tentang kambing. Terus saya punya hewan kelinci, saya baru tahu kenapa pengen dibunuh, giginya begini, tajam-tajam gitu. Ya, jadi intinya apa yang ada di sekitar kita, hal-hal yang paling dekat dengan diri kita, itu adalah modal tulisan yang sangat bagus sekali dari diri sendiri. Kemudian kalau sudah dekat dengan kita mulai ke yang lebih besar, lingkungan. Misalnya apa ya kira-kira pengaruhnya hewan ini terhadap lingkungan di luar dari diri saya. Saya suka sama kelinci, tapi mau saya bunuh tapi kasihan. Padahal secara lebih luas ini bisa bermakna, bisa menjual nih. Saya ini bisa dijadikan sate kelinci. Nanti kalian bisa cerita perpanjang lagi bahwa di daerah saya banyak yang punya usaha sate kelinci misalnya. Lalu karena saya butuh uang, saya bisa jual kelinci. Lalu nanti kamu bisa kembangkan tentang cerita peternakan kelinci, seperti itu ya. Kalau lebih luas lagi, saya juga belum bisa mencapai ini. Kalian bisa cerita apa kaitannya sama bangsa dan negara. Kelinci, misalnya Indonesia, misalnya kalau tadi ada yang misalnya menggambar hewan apa yang langka, misalnya apa? Misalnya si kura-kura tadi, kamu mulai akhirnya cerita di lingkungan saya punya kura-kura di rumah, kura-kura itu lucu. Mulai dari situ saja. Kemudian nanti di lingkungan banyak tetangga yang punya kura-kura, dan kamu mulai bercerita bahwa daerah saya di Jepara ada satu simbol kura-kura gitu, atau penyu itu yang diperdebatkan dalam kelompok ini. Kemarin saya masuk ke museum itu, rupanya di dalam masih sedikit sekali ya koleksi ikannya. Lalu kalian mulai menulis cerita itu, mengkritik mungkin, atau memberikan masukan kepada pemerintah Jepara apa yang harusnya dilakukan gitu. Lalu tulisan kalian akan punya makna yang lebih besar. Jadi saya rasa 3 hal ini. Kalau dari yang lain ada masukan apa yang bisa kita pelajari dari permainan tadi? Silakan Mas Kucing, Rizal. Kira-kira apa yang bisa kamu pelajari dari permainan ini? Mungkin tidak semua siswa suka sama sastra Indonesia. Bahkan di sekolah-sekolah SMA, SMP pun jarang diajari sastra Indonesia, padahal itu bahasa utama, bahasa nomor 1 Indonesia. Kalau dari kegiatan ini kita bisa ambil apa? Kalau kita bisa mengekspresikan karya yang ada di unek-unek kita yang menginspirasi semua teman-teman kita ya, pokoknya menghasilkan karya yang bisa bermanfaat bagi semua orang juga. Saya hanya mau mengingatkan lagi, saya berharap balik lagi ke kamu dia punya satu buku novel sendiri tentang Kartini, tentang Jepara. Dia sendiri lahirnya di Blora. Terus dia suka banyak cerita tentang Blora, Rembang, Jepara, sekitar sini. Dia punya satu buku judulnya Panggil Aku Kartini Saja. Ada yang sudah baca? Itu juga satu tulisan yang bagus sekali karena dia menyoroti kalau misalnya Kartini selama ini kita tahu dari bukunya Habis Gelap Terbitlah Terang, dari sisi Kartininya sendiri. Nah ini bagaimana si Pramudi atau orang lain, anggaplah dia orang lain, melihat si Kartini. Dan ternyata Kartini itu bilang, saya nggak mau dilabeli dengan Raden Ajeng. Panggil saya Kartini saja, panggil aku Kartini saja. Dan kalau dari Kartini, tempat kelahirannya kota kalian ini, yang lahir di kota kalian ini, dia mengajarkan juga bahwa intinya tuh harus berani menulis apapun. Saat itu dia pendidikannya juga sulit, tapi dia mengusahakan untuk tetap
bersurat-suratan dengan temannya gitu kan. Intinya sih niat. Dia punya keberanian untuk menulis, mengeluarkan unek-unek seperti yang tadi Rizal bilang, apa yang kita pengen sampaikan ke orang, tuliskan. Medianya di mana aja, apapun. Boleh yang punya Facebook atau Twitter, mulai dari situ, tulisan-tulisan satu kalimat, pokoknya segala hal baik sampaikan. Atau punya blog, sampaikan. Jadi intinya jangan takut untuk menulis, berani saja. Karena saya yakin dan saya berharap dari kelas ini saja minimal lahir 1 atau 2 atau mungkin semuanya penulis-penulis hebat buat Indonesia.